nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kemuliaan di rumah ini ya Tuhan, di rumah ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memberitakan firman. Ya, sangat baik pada hari yang pada kami boleh memperingati hari Roh Kudus, hari Pentakosta. Kami mau belajar seperti para murid yang bertekun bersehati untuk boleh bersama-sama Tuhan menerima lawatan daripada kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah pada malam hari ini juga Tuhan pengalaman loteng Yerusalem itu boleh kami rasakan ke tiap-tiap kami, pribadi kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Lawatan Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kami tanpa terhalang dengan segala kondisi yang ada Tuhan. Kami percaya kalau hati yang merindu, yang membuka hati bagi pencurahan Roh Kudus, bagi Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kami, kami percaya pertolongan-Mu, Roh Kudus-Mu akan ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan kembali lagi mendengarkan firman Allah yang menjadi dasar dan kekuatan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan biarlah di dalam kehidupan kami roh hikmat itu dinyatakan sehingga kami mengerti akan semua kebenaran firman Allah. Terima kasih kuasa iblis anasir jahat dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu kami, kebimbangan, kekhawatiran, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kami, memampukan kami untuk semua menerima berkat firman Allah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Gembala kami yang baik, Kepala Gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah beralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi kita pada hari yang ke-7. Kita boleh bersama-sama berfellowship di ruangan online ini, saudara ya.
Kita percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita yang merindu dan setia bersekutu di dalam kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, masih kita akan meneruskan pelajaran firman Allah kita pada hari ini tentang bagaimana kita memelihara Roh Kudus. Ya, mulai dari hari yang ke-5 kita sudah mulai belajar tentang topik ini, bagaimana kita memelihara Roh Kudus. Sampai pada hari yang ke-7 ini kita akan lanjutkan. Kita akan senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan, dan Roh Kudus itu senantiasa Tuhan curahkan kepada setiap kita. Puji nama Tuhan. Judul kita hari ini temanya adalah proses untuk mempertahankan Roh Kudus. Ya. Kalau proses untuk mempertahankan Roh Kudus, artinya kita jangan sampai kaki dian itu diambil dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, mempertahankan Roh Kudus itu sama dengan kaki dian tetap menyala. Pelita tetap menyala di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2 ya saudara. Mulai ayat yang kedua. Wahyu pasal 2 mulai ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara di rumah boleh ikut membacakan bersama-sama. Wahyu 2 ayat 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Wahyu pasal 2 yang tadi kita bacakan bersama-sama, mulai daripada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, ini adalah pemeriksaan Yesus sebagai imam besar kepada sidang jemaat yang ada di Efesus. Ya. Sidang pertama yang diperiksa oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang kedua. Kedapatan bahwa bangsa atau gereja Efesus ini adalah gereja yang luar biasa sebetulnya saudara. Ya, kita lihat bagaimana gereja Efesus ini dipuji oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana kalau gereja Efesus itu sudah jatuh di dalam dosa, yaitu kehilangan kasih yang mula-mula. Sehingga Yesus sebagai imam besar berkata kepada sidang jemaat di Efesus supaya bertobat dan kembali melakukan kasih yang mula-mula. Karena jika tidak bertobat, maka Tuhan katakan kaki dian itu akan diambil. Ya, kita bersama-sama sudah mempelajari 2 hari terakhir ini, hari yang kelima dan hari yang ke-6. Kita mempelajari bagaimana kaki dian atau pelita emas itu adalah gambaran daripada kepenuhan Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa kaki dian itu diletakkan di tempat suci, ya saudara ya. Kalau kaki dian diambil, berarti hidup gereja Efesus itu kembali ke dalam kegelapan. Tidak diperhitungkan Tuhan. Karena kita tahu di dalam Imamat 21 ayat 12, kita sudah sama-sama belajar, tanda bagi seorang imam yang melayani dalam urapan Roh Kudus adalah tidak boleh keluar dari tempat kudus. Jika kaki dian itu diambil dari tempatnya, maka ruangan suci itu menjadi gelap. Kehidupan gereja atau pelayan Tuhan yang diambil kaki diannya, ya, atau tidak lagi ada dalam urapan Roh Kudus, maka sama dengan dia hidup dalam kegelapan dan tidak bisa lagi diperhitungkan Tuhan sebagai pelayan yang dikhususkan bagi Tuhan. Karena sekali lagi di dalam Imamat 21 ayat 12, imam yang telah dikhususkan itu yang melayani dalam urapan Roh Kudus tidak boleh keluar dari tempat kudus. Tanda
bahwa ia telah dikhususkan sebagai imam yang siap melayani Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana saudara di dalam skema tabernakel bahwa 7 manifestasi Roh Kudus yang kita pelajari pada hari yang keempat dan kelima ya. Ini adalah menunjuk kepada kandil emas atau pelita emas yang ada di ruang suci. Kalau pelita menyala, nah, maka ruangan suci akan terang. Ya, terang benderang. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, kalau ada urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, maka pelayanan kita adalah pelayanan yang memiliki terang, yaitu ada dalam pekerjaan Tuhan yang benar. Nah, ini daripada pelita emas. Nah, kita lihat di dalam Wahyu pasal 2 itu adalah penyucian terakhir pada sidang jemaat Efesus karena telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi urapan Roh Kudus ini erat hubungannya dengan kasih, saudara. Ya, jangan sampai kita kehilangan urapan Roh Kudus karena kita sudah tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula kepada Kristus. Rasul Paulus katakan bahwa kita telah dipertunangkan kepada satu laki-laki yang ada di sorga. Itu gambaran daripada Yesus sebagai mempelai pria sorga. Sebagai kepala, kita dipertunangkan kepada pribadi Yesus. Sampai nanti saatnya kita akan berjumpa dalam satu pertemuan yang besar dalam pesta nikah anak domba. Oleh sebab itu kasih itu harus terus menyala dalam kehidupan kita. Kalau kasih yang mula-mula itu tetap menyala dalam satu kerinduan yang kuat dalam pelayanan kita, maka itulah caranya kita juga mempertahankan Roh Kudus atau kakidian tidak diambil dari tempatnya. Saudara, kalau kita baca lagi ya tadi ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima, bahwa sidang jemaat Efesus itu sesungguhnya memiliki 9 kelebihan. Dan ini bukan diakui oleh manusia. Bahwa 9 kelebihan ini diakui oleh Tuhan sendiri. Oleh Allah sendiri diakui. Dikatakan bahwa di dalam sidang jemaat Efesus itu ada pekerjaan. Ya, ada pekerjaan. Ada pelayanan yang dikerjakan. Kemudian ada jeripayah, ada ketekunan. Ya, kalau ada pekerjaan, ada jeripayah, ada ketekunan, berarti pada jemaat Efesus itu memiliki jabatan pelayanan, saudara. Yang keempat, jemaat Efesus itu tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Dengan perkataan lain, mereka membenci dosa. Kemudian yang kelima, mereka itu telah menguji nabi-nabi dan rasul-rasul palsu. Karena mereka itu sudah mencobai yang menyebut dirinya rasul tetapi sebenarnya pendusta. Ini diuji nabi-nabi palsu itu. Jadi mereka itu sangat setia terhadap satu pengajaran yang benar. Kemudian yang keenam, sabar. Yang ketujuh, rela menderita karena nama Yesus. Ada percikan darah, ya, kita sudah sama-sama belajar. Kemudian yang kedelapan, tidak mengenal lelah. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara lihat list perbuatan-perbuatan baik 9 kelebihan yang diakui oleh Tuhan sendiri. Kemudian nomor 9, membenci ajaran Nikolaus. Ajaran Nikolaus ini adalah satu ajaran yang menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan banyak orang. Ya, ajaran Nikolaus itu. Jadi ada beberapa pelayanan dengan alasan pelayanan, ada beberapa dengan alasan pekerjaan Tuhan, tetapi kemudian mengumpulkan orang dengan berbagai cara, saudara. Supaya orang tertarik bukan karena nama Kristus. Sekarang ini banyak gereja-gereja bukan mengabarkan nama Kristus, tapi nama-nama artis yang berderet yang dijual. Termasuk pendeta yang pembicara pun pendeta-pendeta yang pendeta-pendeta entertain. Nah, ini hati-hati, jangan sampai terjebak dalam ajaran Nikolaus, karena Nikolaus ini dengan berbagai cara menghalalkan berbagai cara, pokoknya orang kumpul. Kalau sudah kumpul, itu banyak uangnya, banyak kolektenya. Ini ajaran Nikolaus. Dan itu sudah dibenci oleh sidang jemaat Efesus. Jadi sesungguhnya jemaat Efesus ini luar biasa ya, saudara. Ada pekerjaan,
Ada pekerjaan Tuhan tentunya. Mereka melakukan itu dengan jerih payah. Dan mereka melakukannya dengan tekun. Mereka membenci kejahatan, membenci orang jahat. Kemudian menguji setiap pengajaran. Ada yang menyebut dirinya rasul tetapi sebenarnya pendusta. Kemudian mereka sabar, rela menderita karena nama Yesus, tidak mengenal lelah, dan membenci ajaran Nikolaus. Tetapi kita lihat bagaimana 9 kelebihan yang diakui oleh Tuhan sendiri masih sangat kurang untuk bisa mempertahankan Roh Kudus, untuk bisa mempertahankan kekidian itu. Karena Tuhan katakan mereka sudah jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Akibat mengerjakan segala perkara itu, poin 1-9, kelebihan-kelebihan mereka, tanpa didasari oleh kasih yang mula-mula. Ya, kasih yang mula-mula. Kita lihat saudara hubungannya ya sekarang. Sidang jemaat Efesus itu tidak punya kasih mula-mula sehingga 9 kelebihan ini hanya akan menjadi kebanggaan dan kesombongan. Ya, kita bekerja buat Tuhan, kemudian kita menyombongkan bahwa kita pelayan Tuhan yang hebat. Jadi 9 kelebihan ini hanya akan menjadi kebanggaan dan kesombongan kalau tidak punya kasih yang mula-mula, yang mengakibatkan jatuh ke lubang yang dalam dan kekidian bisa diambil dari tempatnya. Sama dengan berada dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, sebaliknya jika 9 kelebihan ditambah kasih mula-mula, ya, kalau 9 kelebihan tadi ditambah dengan kasih yang mula-mula, maka akan menjadi 4 hal yang melengkapi sidang jemaat di Efesus. Yang pertama adalah 9 jabatan pelayanan dari anak Allah, saudara. 9 jabatan ini akan dilengkapi. Kemudian ada 9 karunia-karunia dari Roh Kudus. Yang ketiga, 9 perbuatan kasih dari Allah Bapa dan 9 buah Roh Kudus. Ya, ini ada 4 bagian yang melengkapi 9 kelebihan daripada pekerjaan sidang jemaat yang ada di Efesus kalau memiliki kasih mula-mula. Kita akan lihat satu persatu, saudara. 9 jabatan dari anak Allah. Ya, 9 jabatan dari anak Allah. Tuhan itu memperlengkapi orang-orang suci, orang kudus dengan jabatan pokok dan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Yesus naik ke sorga, Filipi katakan, ketika dia bangkit dari kematian, naik ke sorga membawa tawanan-tawanan, kemudian dari sana dia memberikan pemberian-pemberian. Nah, pemberian-pemberian ini adalah gift ya saudara ya, karunia, berupa jabatan dan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada sidang jemaat untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pelita emas ini ada di dalam ruang suci. Ya, kita mengingat lagi bahwa ruang suci itu ukurannya adalah 2000 hasta volumenya. Ini menunjuk kepada zaman gereja. Jadi gereja ini yang dipakai Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus untuk menjadi sempurna. Dan satu-satunya penerang di situ adalah kakidian. Jadi Roh Kuduslah yang dipakai untuk melengkapi orang suci atau orang kudus dengan jabatan pokok dan karunia Roh Kudus untuk dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Nah, 9 jabatan dari anak Allah ini ya saudara, ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya sudah memberikan poin-poinnya supaya saudara bisa berhitung bersama, membaca di layar gadget saudara. Ayat 28, 1 Korintus 12. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Sekali lagi ini adalah jabatan. Ya, jabatan yang melengkapi gereja Tuhan. Pertama sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat. Ini yang keempat. Untuk menyembuhkan. Nah, ini yang kelima. Untuk melayani. Ini yang keenam. Untuk memimpin. Yang ketujuh. Ya, jadi jabatan itu ada jabatan melayani. Ada jabatan menyembuhkan. Ada jabatan memimpin. Dan yang kedelapan.
dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ini pun jabatan, ya. Ini pun jabatan. Kita tahu bahwa jabatan ini menunjuk kepada pakaian. Pakaian yang kita kenakan sebagai perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Jadi, jabatan rasul, nabi, pengajar, kemudian karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, itu termasuk pakaian. Itulah perhiasan, ya, perbuatan-perbuatan benar orang kudus. Ayat 29, adakah mereka semua rasul? Tentu tidak. Atau nabi? Tentu tidak. Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Nah, ini yang terakhir. Atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, selain daripada berkata-kata dalam bahasa roh, yang ke-9 ada jabatannya untuk bisa menafsirkan juga bahasa roh. Ya, untuk menafsirkan nubuatan yang lahir daripada bahasa roh. Inilah ke-9 jabatan yang melengkapi tubuh Kristus untuk menjadi sempurna. Dalam arti inilah jabatan yang ada dalam gereja Tuhan, ya, untuk melengkapi orang-orang kudus di dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12, maka jabatan yang 9 itu bisa digolongkan kepada 5 jabatan atau jawatan, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul 1 maupun nabi-nabi 2, baik pemberita-pemberita Injil 3 maupun gembala-gembala 4 dan pengajar-pengajar 5. Ya, ini 5 jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ini sama. Jadi yang 9 jabatan itu di dalam Efesus 4 itu bisa diringkas menjadi 5. Karena nanti karunia melayani itu bisa ada pada rasul-rasul, baik itu dalam bentuk pelayanan, nubuatan firman, termasuk kepada nabi-nabi maupun gembala-gembala, seperti tadi, ya saudara, ya. Jadi ada beberapa jabatan itu yang bisa gabung kepada 5 jawatan ini, ya, di dalam baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Tujuannya adalah jelas sama, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, 9 jabatan dari anak Allah bisa dirampingkan. Jika dirampingkan menjadi 5 jabatan pokok, itu adalah sama dengan tangan Allah. Jadi 1 itu, rasul itu menunjuk kepada ibu jari, ya. Nabi telunjuk, penginjil itu jari tengah, gembala itu jari manis, guru itu jari kelingking. Jadi ini 5 jabatan pokok sama seperti tangan Allah. Ya, 5 jabatan pokok sama dengan 5 jari Tuhan atau tangan Tuhan. Jadi jika kita melayani dengan kesucian sesuai dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, maka tangan Tuhan bekerja dalam sidang jemaat. Jadi 5 jabatan itu tadi, ya, mulai dari rasul, nabi, kemudian ada penginjil, ada guru, dan kemudian ada, ya, gembala, ya. Itu 5 jawatan itu sama dengan 5 jari Tuhan atau tangan Tuhan, ya, yang melayani sidang jemaat. Sehingga pelayanan kita mengarah pada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala yang bertanggung jawab. Jadi 5 jabatan itu adalah perpanjangan tangan Tuhan kepada gereja di dalam melayani. Haleluya, puji Tuhan. Tanggung jawab Tuhan yang terutama adalah untuk menyelamatkan dan menyempurnakan kehidupan kita. Sebaliknya, jika kita melayani tanpa kesucian atau hanya melayani karena keinginan daging, ya, contoh kekayaan bisa, kedudukan dan lain-lain, ini motivasi-motivasi yang salah. Sehingga tidak sesuai dengan jabatan pelayanan dari Tuhan, maka tangan setan yang bekerja, saudara, dalam sidang jemaat. Jadi kita harus mengerti di mana kedudukan jabatan pelayanan kita, ya. Jangan sampai kita tidak sesuai melayani Tuhan dengan jabatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak sesuai, akibatnya bukan mempersatukan tubuh Kristus, malah merusak.
bahkan memecah belah tubuh Kristus. Nah, ini ada kisahnya di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 19 ya. Kita lihat bagaimana ini kisah tentang Raja Uzia. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, kita tahu Raja Uzia ini dilantik dalam kondisi yang sangat muda, saudara. Ya, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Nah, ini kita lihat. Kalau tidak sesuai jabatan pelayanan, kalau kita melayani tidak sesuai dengan jabatan pelayanan, dengan motivasi yang salah, bukan dengan motivasi kekudusan dan kesucian, maka apa yang dikerjakan oleh kita adalah hal-hal yang merusak tubuh Kristus. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Walaupun dia sebagai raja, ya, tugas untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Nah, kita tahu mezbah pembakaran ukupan ini adalah mezbah doa, ya, yang ada di ruang suci. Ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, walaupun dia raja. Sekalipun dia raja, untuk tugas membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan itu adalah tugas imam besar. Ya, saudara ya. Walaupun sebagai raja, Raja Uzia ini melanggar ketentuan Allah. Dia bukan jabatannya sebagai imam besar, tetapi dia mengambil alih itu. Ya, mentang-mentang dia raja. Kita lihat ayat yang ke-17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Sekalipun raja tidak bisa melanggar aturannya Tuhan. Ayat 18, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan." Ditegur Raja Uzia. Tetapi kita lihat, keluarlah dari tempat kudus ini masih teguran imam-imam Azaria. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ya, kita lihat kalau kita melayani Tuhan tidak sesuai dengan jabatan, artinya kita melakukannya dengan motivasi yang salah, maka harus keluar dari tempat kudus. Bukan tanda imam yang telah dikhususkan. Yang dikhususkan itu adalah imam-imam yang telah disucikan. Ayat 19, respon Uzia. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah, ini ditegur, bukannya bertobat ya saudara ya, Raja Uzia, tetapi ditegur oleh imam-imam sebagai dasar bahwa dia sudah melanggar kebenaran firman Allah, aturannya Tuhan. Dia bukan sadar, tetapi marah. Nah, tetapi kita lihat, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Ini akibat salah melayani. Nah, tanda melayani tidak sesuai dengan jabatan pelayanan dari Tuhan. Nah, ini kita lihat, kita koreksi hidup kita. Jangan sampai kita seperti Raja Uzia. Kita melayani di rumah Tuhan, dan Tuhan memberikan jabatan pelayanan dari Tuhan kepada tiap-tiap kita. Tujuannya adalah membentuk dan melengkapi orang-orang kudus dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Jangan sampai ada sombong rohani dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki perasaan sombong, ya, artinya kita hanya mengandalkan perkara jasmani. Kalau sudah sombong, nanti timbul kusta. Kusta ini adalah kebenaran diri sendiri, putih tetapi penyakit. Bukan putih tetapi suci. Kusta ini putih tetapi penyakit. Jadi ini adalah kebenaran diri sendiri, selalu menyalahkan orang lain dan menyalahkan Tuhan, akhirnya menyalahkan firman. Ya, nanti kita akan kalau sudah mulai kusta, yaitu kebenaran diri sendiri, maka akan menyalahkan firman dan kemudian menjelek-jelekan firman. Itu memang nggak benar itu. Pengajaran di El Kafana itu memang nggak benar. Nah, ini. Kalau sudah sampai kepada kusta, yaitu kebenaran diri sendiri, nanti hati-hati. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, sampai firman-Nya pun disalahkan. Ya, kemudian yang berikut kita lihat dari
Usia tadi dia marah sampai membenci. Jika ditegur oleh firman pengajaran yang benar, akibatnya adalah diusir dan diasingkan. Seperti Raja Usia tadi, keluar kamu, kata Imam Azaria, dari tempat kudus. Nggak pantas, walaupun seorang raja, ya saudara ya, diusir dari tempat kudus itu sama dengan tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tetapi bisa masuk dalam pembangunan tubuh Babel, binasa selamanya. Oleh sebab itu jabatan pelayanan ini kita perlu ya lakukan dengan segala kerendahan hati dan penuh kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah memperhitungkan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pelayan-pelayannya. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu 9 karunia Roh Kudus. Kalau kita sudah benar melayani Tuhan, ya maka karisma dari Allah atau karunia Roh Kudus itu akan melengkapi kita. Karunia berasal dari kata karis, ya saudara ya, atau karisma. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar di dalam Filipi bahwa Tuhan itu naik ke sorga, kemudian membawa tawanan-tawanan untuk dilepaskan, dan sebagai gantinya dia memberikan pemberian-pemberian atau gift atau karunia atau karisma. Ya, artinya kemampuan ajaib dari Roh Kudus sehingga kita bisa melakukan jabatan pelayanan. Nah, jabatan pelayanan yang tadi yang 9 kemudian bisa diringkas di dalam Efesus menjadi 5 jabatan itu, saudara, itu harus dilengkapi dengan karunia Roh Kudus. Karena kalau kita melakukan jabatan pelayanan itu tanpa dilengkapi dengan karunia Roh Kudus, jangan-jangan kita seperti Raja Usia. Ada kesombongan secara rohani, kemudian yang kedua tadi kita marah, kemudian ada kusta, kebenaran diri sendiri. Oleh sebab itu jabatan pelayanan, siapapun kita yang menerima karunia pelayanan, jabatan pelayanan dari Tuhan, yang memiliki pakaian putih, ya, kita harus berjuang supaya kita minta Roh Kudus itu melengkapi jabatan pelayanan dengan karunia Roh Kudus. Ya, kalau melakukan jabatan pelayanan dengan kepandaian, kekuatan kita, maka pasti akan terbatas dan pasti akan gagal. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita dalam melayani untuk melengkapi jabatan pelayanan. Hanya bisa dilengkapi jabatan pelayanan itu dengan kemampuan ajaib dari Roh Kudus. Itulah charis atau karisma, ya, karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ini pun ada 9. Kalau tadi jabatan pelayanan ada 9, demikian juga dengan karunia. Masing-masing karunia itu melengkapi 9 jabatan pelayanan. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan satu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini yang kedua ya. Kemudian ayat 9. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Itu poin 4. Kemudian kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Yang kelima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang ke-8. Dan yang terakhir, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi ada 9 jabatan pelayanan. Demikian juga karunia Roh Kudus itu pun ada 9. Sehingga masing-masing itu karunia melengkapi jabatan pelayanan. Kita yang, sekali lagi, kita yang sudah melayani di ruang suci, di dalam penggembalaan, kita perlu memohonkan karunia itu melengkapi kita. Supaya kehidupan pelayanan kita tidak jatuh seperti Raja Usia. Ya. 9 karunia Roh Kudus ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah karunia pembukaan. Ya, karunia pembukaan ini adalah menunjuk kepada makanan atau firman Allah. Nah, karunia pembukaan atau makanan ini yang pertama adalah karunia hikmat. Karunia hikmat ini melengkapi jabatan rasul.
Kemudian karunia marifat dan pengetahuan yang tadi kita sudah baca. Ini melengkapi jabatan guru atau pengajar. Karunia menimbang roh itu melengkapi jabatan gembala sidang. Ya. Jadi gembala sidang itu memiliki karunia untuk menimbang roh. Kenapa gembala perlu karunia untuk menimbang roh? Setiap pengajaran yang ada di dalam dunia ini ada rohnya, saudara. Apapun itu, ya. Pengajaran di dunia ini ada rohnya. Dan gembala perlu memiliki karunia untuk menimbang roh sehingga tahu persis mana mana makanan yang benar yang datang dari atas, hikmat yang murni, mana pengajaran yang salah, mana pengajaran yang tidak berasal dari sorga. Setiap pengajaran sekali lagi ada rohnya. Ya. Oleh sebab itu seorang gembala harus memiliki dan meminta kepada Tuhan karunia roh yang intinya bisa menimbang roh. Sehingga tahu persis dari mana makanan, dari mana pembukaan firman itu berasal. Tidak sembarang bisa disampaikan kepada sidang jemaat, tidak sembarang bisa disampaikan kepada domba-domba sebagai makanan yang sehat. Ya. Kemudian kita lihat karunia pembukaan, ya. Sekarang kita lihat yang ketiga, saudara, bagian dari perbuatan kasih Allah Bapa. Ya, perbuatan kasih Allah Bapa. Tadi kita sudah belajar yang pertama adalah 9 jabatan pelayanan. Yang kedua 9 karunia. 9 karunia roh. Yang ketiga sekarang adalah 9 perbuatan kasih Allah Bapa. Setiap jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus harus dipraktekkan dengan kasih. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh jemaat Efesus. Ya, motor penggerak pelayanan kita adalah kasih. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa motor penggerak pelayanan kita adalah kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini kalau bahasa Indonesianya tong kosong nyaring bunyinya, saudara. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita ini sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun kita bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kemudian ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Ya, tadi karunia-karunia itu melengkapi jabatan. Karunia-karunia yang tadi kita baca ada 9 itu melengkapi 9 jabatan. Tetapi kalau tidak disertai dengan kasih, ayat 2 sekali lagi saya bacakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. Ini ada karunia iman tadi ya saudara ya. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ini tadi ada karunia menderita. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah, 9 perbuatan kasih Allah Bapa adalah, itu tadi, nomor 1, kasih itu terutama. Yang kedua, kasih itu sabar. Yang ketiga, kasih itu murah hati. Yang keempat, kasih itu bersuka cita karena kebenaran. Ya, jadi kalau ada kebenaran kita bersuka cita, itu ciri daripada kita memiliki kasih. Bukan karena ada kejahatan kita bersuka cita, itu tandanya kita tidak memiliki kasih, saudara.
Di mana ada kebenaran, kemudian kita ada ketenangan dan bersukacita, itu artinya kita memiliki kasih Allah. Yang kelima, kasih itu menutupi segala sesuatu, terutama menutupi dosa. Artinya apa? Saat kita mengaku dosa dan diampuni, dilanjutkan tidak diulang lagi, itu berarti kasih menutupi dosa. Kasih Allah yang menutupi segala pelanggaran. Yang keenam, kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu kekal selama-lamanya. Ini 9 perbuatan kasih Allah ya yang ada pada Bapa kita. Ini yang perlu kita miliki, saudara. Ya, jadi melengkapi. Yang pertama tadi melengkapi jabatan. Jabatan itu nanti akan dilengkapi oleh karunia. Ya, jabatan dan karunia itu harus dikejar kasih. Ya, harus dikejar kasih. Jadi jabatan pelayanan kita yang dilengkapi dengan karunia itu motor penggeraknya adalah kasih. Kalau jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus dipraktekkan dengan kasih, hasilnya kasih itu kekal. Maka pelayanan kita akan kekal selama-lamanya sampai di tahta sorga. Ini yang tidak dimiliki oleh jemaat Efesus. Sekalipun mereka punya jabatan, ya, kemudian dilengkapi dengan karunia-karunia roh, tapi motor penggeraknya bukan kasih. Maka kalau motor penggeraknya bukan kasih, mereka berhenti sampai di situ, karena kaki Dian akan dicabut, kata Tuhan. Kalau kaki Dian akan diambil dari tempatnya, maka tentu tidak sampai kepada 9 buah roh. Mereka hanya sampai kepada jabatan pelayanan, kemudian ada kelengkapan dari karunia Roh Kudus, tetapi kalau motor penggeraknya bukan kasih, maka mereka jemaat Efesus tidak bisa menghasilkan 9 buah Roh Kudus. Ya. Karena terang itu sudah diambil. Oleh sebab itu, firman Allah yang tadi kita baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, harus kembali bertobat. Lakukan kasih itu. Ya, cari kembali kasih itu. Supaya apapun yang kita kerjakan, jabatan pelayanan kita yang dilengkapi dengan karunia Roh Kudus itu, motor penggeraknya adalah kasih. Maka kalau kita sudah melakukan itu, pasti akan menghasilkan 9 buah Roh Kudus. Nah, kita sudah sama-sama belajar pada hari yang keempat tentang 9 buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, ketika tadi siang saya kembali memeriksa Galatia 5 ayat 22 ini, saudara. Selama ini kita selalu terjebak dengan istilah buah-buah roh. Tetapi kalau kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22, ada kata tetapi buah roh ialah. Nah, buah ini memakai kata karpos dalam bahasa Gerikanya. Tadi saya pelajari, buah dalam bentuk tunggal. Jadi bukan dalam bentuk jamak. Jadi ada semacam sedikit kekeliruan pemahaman kalau kita berkata buah-buah roh. Ya, seharusnya adalah buah roh. Ada 9. Buah itu dalam bentuk tunggal. Menunjukkan kalau ke-9-nya adalah 1. Ya, saudara ya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau kita berbuah roh, sekali lagi bukan buah-buah roh, karena ini bukan dalam bentuk jamak. Ya, dalam bahasa Gerikanya itu buah itu karpos. Artinya tunggal. Jadi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita berbuah roh, maka 9-9-nya ini harus lengkap. Tidak boleh terpisah-pisah. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 buah roh itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kita sudah sama-sama belajar pada hari yang keempat. Kelompok pertama terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini adalah karakter gambar dari Allah Bapa. Kemudian kelompok kedua terdiri dari kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini karakter atau gambar anak Allah. Kelompok ketiga terdiri dari kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini karakter atau gambar Allah Roh Kudus. Jadi lewat tahbisan yang benar dalam kesucian lengkap ini, saudara. Jabatan pelayanan, ditambah karunia Roh Kudus, ditambah kasih Allah, maka kita manusia berdosa sedang dikembalikan pada gambar dan rupa Allah Tritunggal untuk bisa kembali ke Firdaus dan masuk kerajaan sorga yang kekal.
berbuah Roh Kudus. Ya. Ini yang melengkapi kita sehingga jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus itu harus ditambah kasih Allah. Supaya apa saudara? Supaya kakidian itu tetap menyala di tempatnya. Kalau tidak ada kasih, maka Tuhan ingatkan lagi kepada kita, ayo bertobat, karena engkau sudah jatuh ke dalam lubang yang dalam. Jangan sampai kakidian itu diambil ya dalam pelayanan kita, karena kita tidak bisa memiliki kasih Allah. Berbuah Roh Kudus sama dengan kakidian tetap menyala, ya, tidak diambil dan bisa menjadi saksi Kristus sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan menyembah Tuhan dan kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat setelah kita menyembah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Beriku hati baru ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalam. Jangan sampai Tuhan mengambil roh dari kita. Biarlah Tuhan memperbarui sukacita keselamatan, kasih kita kepada Tuhan. Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Beriku hati baru ya Allah. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh
dariku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaharui terus sukacita keselamatan. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sekali lagi kor kita nyanyikan. Jagaku dalam hadirat-Mu. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Perbarui terus sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima